Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Irman Dani. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan paparan materi mengenai apa itu aplikasi web. Aplikasi web adalah perangkat lunak yang diakses melalui peramban web browser dan berjalan di server web. Mereka dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan menyediakan berbagai layanan kepada pengguna melalui antarmuka web. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kategori aplikasi web. Kategori aplikasi web yang pertama adalah berita dan media, yang kedua ada aplikasi berbasis lokasi, dan yang terakhir media sosial berbasis video. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara rinci. Mari ikuti. Penjelasan singkat dari ketiga kategori aplikasi web. 1. Berita dan media. Aplikasi dalam kategori berita dan media berfokus pada penyajian informasi terkini dalam berbagai bentuk, termasuk artikel, berita langsung, video, dan analisis. Aplikasi ini biasanya memiliki fitur untuk mengakses berita dari berbagai sumber, baik nasional maupun internasional, dan seringkali menyajikan topik-topik khusus seperti politik, olahraga, bisnis, dan hiburan. Contoh aplikasi: BBC News menyajikan berita global dengan pembaruan langsung. 2. Kompas.com, portal berita Indonesia yang mengulas berbagai isu nasional dan internasional. 3. CNN, berita internasional yang meliputi berbagai topik dan laporan mendalam. 2. Aplikasi berbasis lokasi. Aplikasi berbasis lokasi menggunakan data geografis untuk memberikan layanan yang relevan dengan posisi pengguna. Aplikasi ini seringkali memanfaatkan fitur GPS di perangkat pengguna untuk menyajikan informasi yang dipersonalisasi berdasarkan lokasi. Contoh aplikasi. Yang pertama yaitu Google Maps, aplikasi peta dan navigasi yang menyediakan arah dan informasi tentang lokasi terdekat. 2. Gojek atau Grab, aplikasi transportasi dan pengiriman yang menggunakan lokasi untuk menghubungkan pengguna dengan driver atau pengantaran. 3. Foursquare, aplikasi penemuan tempat yang mengandalkan data lokasi untuk memberikan rekomendasi tempat populer di sekitar pengguna. 3. Media sosial berbasis video. Aplikasi media sosial berbasis video berfokus pada konten yang diunggah, dibagikan, dan dikonsumsi oleh pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, membagikan, dan mengomentari video pendek atau panjang, serta menjadikannya platform utama untuk berbagai pengalaman visual. Contoh aplikasi: TikTok, platform berbagi video pendek yang sangat populer dengan fitur editing dan efek video. 2. Yaitu YouTube. YouTube merupakan media sosial berbasis video yang mendukung video panjang dan live streaming. 3. Yaitu Instagram Reels, fitur berbagi video pendek dalam aplikasi Instagram yang mirip dengan TikTok. Penjelasan bagaimana aplikasi tersebut bekerja, termasuk fitur utama dan manfaatnya. 1. Berita dan media. Cara kerjanya: aplikasi berita dan media mengumpulkan, menyusun, dan menampilkan informasi terbaru dari berbagai sumber, baik secara otomatis melalui sistem agregasi berita atau melalui jurnalis internal. Konten ini dapat berupa teks, gambar, video, dan audio. Banyak aplikasi menggunakan teknologi RSS feed dan API untuk mendapatkan konten dari situs berita lain. Fitur utama dan manfaatnya. Fitur utama: 1. Berita real time. Pengguna dapat melihat berita terbaru yang diperbarui secara berkala. 2. Kustomisasi konten. Pengguna dapat memilih kategori berita yang ingin mereka ikuti seperti politik, olahraga, atau hiburan. 3. Video dan podcast. Selain berita dalam bentuk teks, aplikasi seringkali menyertakan laporan video dan audio podcast. Manfaatnya: 1. Akses informasi begitu cepat. Jadi pengguna mendapatkan akses cepat ke berita terbaru dan terverifikasi. 2. Personalisasi. Pengguna dapat menyesuaikan preferensi berita berdasarkan minat mereka yang memberikan pengalaman yang lebih relevan. 3.
Mobile access dapat diakses di mana saja melalui ponsel sehingga pengguna tidak perlu bergantung pada televisi atau koran. Pengguna hanya cukup memiliki kuota internet untuk bisa mengakses aplikasi-aplikasi tersebut. 2. Aplikasi berbasis lokasi. Cara kerja, aplikasi berbasis lokasi memanfaatkan teknologi GPS dan jaringan seluler untuk menentukan posisi geografis pengguna. Aplikasi ini memproses data lokasi untuk memberikan layanan yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Mereka seringkali menggabungkan peta digital seperti Google Maps dan sistem backend untuk menghubungkan pengguna dengan layanan atau informasi di lokasi terdekat. Fitur utama dan manfaatnya. Fitur utama, tracking lokasi real-time. Aplikasi ini dapat menunjukkan lokasi pengguna secara real-time di peta, memberikan arah, atau mencarikan tempat terdekat seperti restoran, ATM, atau tempat wisata. 2. Layanan berbasis lokasi. Layanan seperti transportasi, Gojek, dan Grab, atau pemesanan hotel, Traveloka, menggunakan lokasi pengguna untuk menyediakan opsi yang paling relevan. Ketiga, yaitu peta dan navigasi. Memberikan petunjuk arah dari titik awal ke tujuan tertentu, termasuk rute alternatif. Manfaatnya adalah 1. Navigasi yang mudah. Membantu pengguna menemukan lokasi dengan mudah, memberikan rute tercepat, dan menghindari kemacetan. Yang kedua, penghematan waktu. Aplikasi seperti Gojek dan Grab mengurangi waktu pencarian layanan transportasi atau pengiriman barang. 3. Rekomendasi lokasi berbasis. Memberikan saran atau rekomendasi yang relevan dengan posisi pengguna, membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk makan, berbelanja, dan beristirahat. 3. Media sosial berbasis video. Cara kerja. Aplikasi media sosial berbasis video memungkinkan pengguna untuk mengedit, dan membagikan video. Aplikasi seperti TikTok dan YouTube menggunakan kombinasi algoritma rekomendasi berbasis AI yang mempelajari preferensi pengguna dari video yang mereka tonton, sukai, atau bagikan. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung penyimpanan dan streaming video dengan bandwidth yang efisien untuk memastikan pengalaman menonton yang mulus. Fitur utama dan manfaatnya. Ya, mari kita bahas fitur utamanya. 1. Pembuatan dan pengeditan video. Aplikasi ini memiliki alat untuk membuat dan mengedit video termasuk filter, efek, stiker, dan musik. Kedua, yaitu live streaming. Beberapa aplikasi juga memungkinkan pengguna untuk menyiarkan video secara langsung, memungkinkan interaksi real-time dengan audiens. Yang ketiga, interaksi sosial. Pengguna dapat menyukai, mengomentari, dan berbagi video dengan teman atau pengikut mereka. Manfaatnya, mari kita ulas manfaatnya satu persatu. Yang pertama, kreativitas tanpa batas. Pengguna dapat mengekspresikan diri secara kreatif melalui video dengan berbagai alat pengeditan yang mudah digunakan. 2. Membangun komunitas. Aplikasi video berbasis media sosial memungkinkan pengguna untuk membangun komunitas di sekitar konten mereka, baik melalui komentar, likes, atau live streaming. 3. Monetisasi. Platform seperti YouTube memungkinkan kreator konten mendapatkan uang melalui iklan dan langganan. 4. Perbandingan dua aplikasi dari kategori yang berbeda. Mari kita bandingkan Google Maps, aplikasi berbasis lokasi, dan TikTok, media sosial berbasis video. Perbedaan utamanya, sepertinya kita semua sangat mudah untuk menentukan perbedaannya. Tujuan. 1. Perbedaan yang paling utama adalah di bagian tujuan. 1. Google Maps fokus pada utilitas praktis pada informasi lokasi seperti arah, peta, dan tempat, dengan fitur tambahan untuk kenyamanan perjalanan. 2. Selanjutnya TikTok. TikTok menawarkan fitur untuk membuat dan berbagi video, termasuk efek filter dan integrasi musik, dengan fitur sosial seperti komentar dan like. Cara penggunaan. 1. Google Maps digunakan untuk mencari dan menemukan lokasi, mengakses petunjuk arah, dan mendapatkan informasi terkait transportasi. 2. TikTok digunakan untuk konsumsi dan produksi konten video dengan penekanan pada hiburan, ekspresi diri, dan interaksi dengan komunitas global. Mungkin hanya sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.